Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, dan yang saya hormati para peserta lomba sekaligus generasi muda bangsa Indonesia yang saya banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Atas limpahan berkat, rahmat, dan karunia-Nya, kita bisa menjadi generasi yang beredukasi dan berkualitas unggul. Perkenalkan, nama saya Waodi Mirza Nafisa dari instansi pendidikan SMA Budi Utomo Perak, Gading Mangu, Jawa Timur. Salam, Izakot Bekai, Izakot Kai, satu hati, satu tujuan, generasi muda bangsa Indonesia. Para hadirin yang saya hormati dan yang saya banggakan, izinkan saya berdiri di sini untuk menyampaikan sebuah topik yang sangat relevan bagi kehidupan kita, yaitu pluralisme agama dalam perspektif generasi muda. Topik ini bukan hanya tentang perbedaan keyakinan, tetapi bagaimana generasi muda mampu memandang dan menghadapinya. Ada satu hal yang perlu kita pertanyakan bersama. Sudahkah kita memahami dan mengimplementasikan pluralisme agama dengan baik, atau hanya sebatas harapan semata? Hadirin yang saya hormati, pluralisme agama adalah sebuah kenyataan yang tidak dapat kita hindari dalam kehidupan ini. Kita hidup di negeri yang kaya akan keberagaman. Dari Sabang hingga Merauke, kita hidup berdampingan dengan berbagai suku, budaya, adat istiadat, bahasa, bahkan agama. Sebagai generasi muda, kita memiliki harapan yang besar akan dunia yang toleran, damai, dan saling menghargai. Harapan ini tumbuh subur di dalam sukma, karena kita sudah melihat betapa banyaknya contoh kemajuan di dunia ini yang dihiasi oleh keberagaman. Kita selalu berharap dunia ini bisa menjadi tempat di mana setiap individu bisa hidup sesuai dengan keyakinannya tanpa ada rasa diskriminasi maupun rasa takut. Namun, di sisi lain, ada realita yang harus kita hadapi. Walaupun kita hidup di era globalisasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang merajalela, kita masih harus dihadapkan dengan konflik antar agama, prasangka, bahkan intoleransi yang masih mewarnai di banyak tempat. Apakah intoleransi ini terus merajalela yang membuat peri kemanusiaan di dalam diri hilang dan bahkan menghilangkan hak asasi manusia bagi manusia lain? Tentu ini membuat kita berpikir, apakah pluralisme agama ini hanya sebuah angan-angan atau benar-benar kita bisa mewujudkannya? Saudaraku yang saya hormati, inilah tantangan terbesar bagi generasi kita. Kita harus memahami bahwa pluralisme agama bukan hanya tentang toleransi, tapi juga tentang penghargaan terhadap perbedaan. Di tengah-tengah harapan yang besar ini, kita harus berpikir realistis, karena tidak semua orang dapat memahami perbedaan yang telah ada. Ada banyak faktor, seperti pengaruh lingkungan, pendidikan, bahkan sejarah yang membentuk pandangan seseorang. Oleh karena itu, marilah kita wujudkan dengan pendidikan yang benar, baik pendidikan formal maupun pendidikan sehari-hari yang membentuk identitas diri. Jika ingin kemakmuran 100 tahun, tumbuhkanlah atau didiklah manusia. Kita harus bisa memahami bahwa setiap orang memiliki keyakinan dan berhak memilih agama sesuai dengan keyakinannya. Seperti dalam pasal 29 ayat 2 yang menjelaskan, negara menjamin tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama dan keyakinan sesuai keyakinannya itu. Kita sebagai generasi bangsa Indonesia mempunyai harapan bahwa generasi muda bisa menjadi contoh bagaimana keberagaman ini bisa menjadikan persatuan dan perdamaian, bukan perpecahan. Generasi muda memiliki peran penting untuk mewujudkan impian bangsa. Apabila kita mundur, lantas siapa lagi yang akan menjadi tameng bagi negeri ini? Mereka para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa, raga, tenaga, bahkan semuanya, bukanlah mereka yang tidak takut akan kegagalan. Tetapi bagaimana jiwa prajurit di dalam diri mereka membawa dunia akan kedamaian.
Papa Proklamasi kita pernah berkata, berilah aku 10 pemuda untuk mengguncangkan dunia. Kita perlu berani untuk berdialog, menggali pemahaman-pemahaman tentang agama lain, seperti membuka hati, pikiran, bahkan komunikasi antar umat beragama. Kita tidak boleh terjebak di dalam stereotip dan prasangka, karena hanya dengan saling mengenal dan memahami, kita bisa membangun keberagaman yang harmonis. Saudaraku yang saya hormati, mari kita mulai dengan diri kita sendiri untuk menjadi contoh nyata dalam pluralisme agama yang sesungguhnya. Seperti dalam kata, ingarsa suri tuladan. Mari jadikan pluralisme agama ini sebagai kenyataan hidup, bukan sebagai harapan ataupun teori, atau bahkan hanya slogan yang indah di dalam lisan, tetapi juga sebagai kekuatan bahwa perbedaan merupakan kekayaan dari negeri kita, dan sebagai perwujudan bahwa kita sebagai bentuk rasa menghargai dan mencintai negeri ini. Seperti dalam lagu, tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara semua. Salam Izakot PKI, Izakot Kai, satu hati, satu tujuan. Generasi muda bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.